Halo, perkenalkan nama saya Alfifa dengan NIM 190319 dari kelas 4A PGSD. Hai, perkenalkan nama aku Amelia Dewi Fadila dengan NIM 190341 dari kelas 4A PGSD. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Veronica Manalu dengan NIM 1905819 dari kelas 4A PGSD. Halo semuanya, nama aku Tiara Tira dengan NIM 1905320 dari kelas 4A PGSD. Menurut Ade, pendidikan itu penting nggak? Penting. Menurut Ade, pendidikan itu penting nggak? Bapak Ibu, penting nggak sih pendidikan itu? Bapak? Oh, sangat penting. Kalau Ibu penting nggak sih pendidikan di Indonesia itu? Ya penting. Penting banget. Pendidikan penting. Karena pendidikan itu sebagai dasar kehidupan ya. Ya supaya nambah wawasan, karena kan sekarang zaman globalisasi. Jelas lagi sekarang pendidikan itu semakin menonjol gitu ya. Kalau misalnya COVID atau tidak COVID? Dua-duanya, Bos. Kalau misalnya COVID menurutnya sangat kurang ya, dikarenakan pembelajaran dengan online ya kan. Yang dimana kan anak-anaknya kan mungkin online di sana, cuman kan nggak tahu kitanya di mana. Iya. Karena mungkin karena ada corona jadi kurang itu aja, kurang konsisten kayak gitu aja. Mudah-mudahan aja kedepannya pendidikan kita lebih baik lagi gitu ya kan. Ya cukup baik sih ya, cukup bagus. Jadi masa pandemi kayak gini. Kalau masa pandemi ya bagus juga sih, cuma kurangnya anak-anak kadang-kadang kalau kadang-kadang mereka suka lupa ini ya tugas-tugasnya. Ya, menurut saya sangat penting karena pendidikan itu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Dalam pendidikan biasanya untuk mengembangkan potensi, bakat, minat yang dimiliki seseorang dan membentuk kepribadian yang baik. Ya kalau ditanya pendidikan itu penting atau tidak, menurut saya pribadi pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting karena selain untuk menambah pengetahuan seseorang, pendidikan juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Selain itu juga pendidikan memiliki pengaruh terhadap status sosial seseorang, dan terakhir juga pendidikan dapat membantu untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas karena semakin baik suatu negara semakin baik pendidikan suatu negara, maka semakin baik juga negara tersebut. Menurut saya pendidikan di Indonesia itu sangat penting ya, karena untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apalagi pendidikan di Indonesia itu masih rendah ya. Oleh karena itu penting sekali pendidikan di Indonesia supaya pendidikan Indonesia itu meningkat dan merata. Berbicara mengenai pendidikan, pendidikan itu sangat penting dan memang harus wajib dimiliki oleh semua orang. Pada dasarnya pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar terlepas dari belenggu kebodohan maupun kemiskinan. Dengan adanya pendidikan yang nantinya mampu mencetak generasi-generasi yang berkarakter dan berkualitas di masa depan. Menurut saya, kemerdekaan dalam pendidikan itu seperti kita semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Entah orang kaya atau orang miskin berhak mendapatkan pendidikan dan terbebas dari segala bentuk eksploitasi, kebodohan, dan ketidakadilan. Apa itu kemerdekaan belajar? Kemerdekaan kan bukan berarti selalu yang mengartikan terbebas dari penjajah atau negara asing itu.
Kemerdekaan bisa juga berarti kita sudah terbebas dari segala macam bentuk eksploitasi, kebodohan, maupun terbebas dari ketidakadilan. Jadi menurut saya, kemerdekaan belajar merupakan apabila saat kita sudah mendapatkan pendidikan tanpa merasa adanya tekanan ataupun ketidakadilan maupun paksaan dalam proses pendidikannya. Kemerdekaan adalah sarana utama keberhasilan pendidikan. Pendidikan adalah alat yang tepat menuju kemerdekaan yang seutuhnya. Pendidikan sebagai sebuah proses memerdekakan manusia. Kemerdekaan itu bersifat kebebasan, mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Kemudian, kemerdekaan lebih cenderung mengarah pada sesuatu yang diperjuangkan. Saat ini perjuangan kita belum berakhir. Siap merdeka berarti siap menerima tanggung jawab. Merdekalah kita dengan perjuangan besar melalui pendidikan. Makna kemerdekaan dalam pendidikan menurut saya itu adalah dapat memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan standar yang ditetapkan, dapat memperoleh pendidikan atau ilmu tanpa adanya kesulitan hingga jenjang yang tinggi, bebas menentukan cita-cita yang diinginkan untuk berjuang, mempertahankan cita-cita para pejuang, dan dapat memperoleh fasilitas atau akses pendidikan untuk mempermudah proses belajar. Kondisi pendidikan saat ini cukup membaik, tetapi pendidikan di Indonesia belum merata, sehingga masih banyak rakyat atau daerah yang tertinggal. Menurut saya pendidikan di Indonesia itu masih kurang merata ya. Contohnya seperti sekolah di kota dengan sekolah di daerah 3T itu sangat berbeda. Bisa dilihat dari akses jaringannya, media pembelajarannya, pengajarnya, dan juga sarana dan prasarananya. Sangat disayangkan sekali karena anak-anak yang tinggal di daerah 3T itu memiliki semangat yang tinggi. Hanya saja keterbatasan itulah yang membuat mereka menjadi sulit untuk belajar. Harapan saya semoga pendidikan di Indonesia itu disamaratakan supaya dapat berkembang dan menjadi negara yang maju. Kalau ditanya bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, kalau menurut saya sendiri mungkin jika dilihat dari segi kebijakan yang diberlakukan mungkin sudah cukup baik ya. Namun menurut saya pribadi dalam pengimplementasikan dari kebijakan tersebut masih sedikit kurang. Hal ini terbukti dari banyaknya contoh kasus ketidakmerataan pendidikan, baik itu terutama dari segi sarana maupun dari prasarananya. Lalu selain itu juga sering terjadinya miskomunikasi atau kurang adanya kerjasama yang baik dari elemen pendidikan, baik itu dari pemerintah, guru, siswa maupun dari orang tua. Jika dilihat dari kondisi pendidikan saat ini, menurut saya masih belum merata, baik infrastruktur ataupun sarana dan prasarana yang dimiliki di setiap sekolah yang kurang memadai. Dan juga masih banyak generasi harapan bangsa yang tidak bisa mendapatkan dan melanjutkan pendidikan karena biaya pendidikan yang begitu mahal, dan hal ini disebabkan oleh rendahnya perekonomian. Kemudian, pendidikan saat ini masih belum mampu menyadarkan siswa yang hanya fokus pada pencarian ijazah, tidak berorientasi pada pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini yang menyebabkan pendidikan kehilangan kesadaran. Saya sendiri merasa belum mendapatkan kemerdekaan belajar, karena dalam hal belajar saya masih harus mengikuti tuntutan dari orang lain. Untuk yang saya rasakan saat ini, saya rasa tuh masih kurang bagi saya mendapatkan kemerdekaan belajar. Dari segi sarana dan prasarananya itu kurang mendukung, dari ruang belajarnya dan juga fasilitas-fasilitasnya. Contohnya seperti transportasi, saya masih sulit untuk mendapatkan transportasi dari kampus ke lokasi rumah saya. Sudah belum mendapatkan kemerdekaan belajar, kalau menurut saya pribadi belum sepenuhnya ya, karena masih sering banyak ditemukan seperti contoh orang tua yang memaksa anak tidak sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut. Jadi menurut saya kita sepenuhnya belum bisa mendapatkan kemerdekaan belajar.
Lalu, mengenai kemerdekaan belajar bisa kita dapatkan tergantung dengan sistem pendidikan saat ini yang seharusnya pendidikan ditujukan menurut minat dan bakat siswa. Ajarkanlah siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Jika tidak sesuai, jangan terlalu dipaksakan. Sebab kesadaran siswa terhadap keinginannya untuk belajar juga penting agar mereka mampu meningkatkan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa adanya paksaan. Indonesia membutuhkanmu. Indonesia membutuhkanmu.